Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 31 Tamu tak diundang. Tempat ini cukup ramai. Namun, saat anggota keluarga Chu memasuki tempat latihan bela diri, sekelompok orang lain berjalan masuk dengan anggun. Itu keluarga Su dari Pertri Town. Bukankah hubungan keluarga Su dan keluarga Chu sedang tidak baik? Bagaimana mereka masih berani datang ke sini saat ini? Banyak orang tahu dari mana asal kelompok orang itu. Itu adalah kelompok yang paling bermusuhan dari keluarga Chu, keluarga Su. Keluarga Su adalah penguasa kota terdekat, dan karena perebutan sumber daya alam, terjadi banyak konflik antara mereka dan keluarga Chu. Banyak orang merasa bahwa cepat atau lambat, akan terjadi pertempuran besar antara keluarga Chu dan keluarga Su. Tepat pada saat ini, keluarga Su membawa begitu banyak orang dan muncul, sehingga pikiran pertama dari banyak orang adalah bahwa keluarga Su datang untuk mencari masalah. Su Qiang, hari ini adalah pertemuan keluarga Chuku. Untuk apa kau ke sini? Melihat itu, putra tertua dari 6 putra keluarga Chu, ayah Chu Wei, Chu Renyi, membawa sekelompok orang dan menghadapi mereka. Chu Renyi, mengapa kamu begitu tegang? Kami di sini hanya untuk membuat suasana menjadi lebih hidup. Pria bernama Su Qiang itu menatap Chu Renyi dengan jijik, dan dalam tatapan itu, Chu Renyi bahkan tidak ada di matanya. Su Qiang juga merupakan putra tertua dari keluarga Su, tetapi dia berbeda dari Chu Renyi. Dia sudah ditetapkan sebagai calon penguasa keluarga Su dan dia bahkan merupakan ahli tingkat 9 dari alam roh. Jadi, di matanya, Chu Renyi bahkan tidak setara dengannya. Satu-satunya orang yang cocok untuk berbicara dengannya adalah gurunya saat ini, Chu Yuanba. Su Qiang, acara keluarga Chu kita tidak menerima tamu dari keluarga Su. Tepat pada saat itu, Chu Yuan juga datang. Apa, tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Chu? Kau pikir ini giliranmu untuk berbicara denganku? Wajah Su Qiang berubah, dan tekanan dari alam roh tingkat 9 menelan tanpa henti ke arah Chu Renyi dan yang lainnya. Chu Renyi mengerutkan kening saat itu. Dirinya yang hanya berada di level 8 tidak mampu menahan tekanan itu. Namun, selama masa sulit itu, Chu Yuan melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Aku, Chu Yuan, sudah cukup melawan orang-orang sepertimu." Pada saat yang sama ketika suaranya terdengar, tekanan kuat Chu Yuan melesat keluar dari tubuhnya. Tekanan itu tidak hanya membatalkan tekanan Su Qiang, tetapi bahkan memaksa masuk ke dalam keluarga Su. Perubahan itu terjadi terlalu cepat dan Su Qiang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kerumunan di belakangnya didorong mundur oleh tekanan Chu Yuan dan hanya Su Qiang yang mampu bertahan. Alam roh tingkat 9. Su Qiang tampak terkejut. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Chu Yuan juga mencapai alam roh tingkat 9, dan tekanan itu hanya lebih kuat darinya, bukan lebih lemah. Alam roh tingkat 9. Keluarga Chu kelima, Chu Yuan, berada di alam roh tingkat 9. Mengesankan. Di usianya saat itu, dia sudah mencapai tingkat ke-9 alam roh. Tampaknya posisi kepala keluarga tidak akan menjadi milik siapapun selain dia. Merasakan tekanan Chu Yuan, teriakan kaget terdengar di luar tempat latihan bela diri. Bahkan wajah Chu Yuanba yang sedang duduk pun sedikit berubah, dan kebahagiaan yang mengejutkan tampak di matanya. Saudara kelima, kapan kamu berhasil mencapai terobosan? Chu Renyi bertanya dengan emosional. Kakak, aku baru saja berhasil beberapa hari yang lalu. Chu Yuan tersenyum tipis dan menjawab. Chu Yuan selalu bersikap hormat kepada kakak laki-laki ini. Bagus, bagus, berhasil menembus level itu bagus. Sepertinya posisi master tidak akan menjadi milik siapapun selain dirimu. Chu Renyi tersenyum dan menepuk bahu Chu Yuan karena dia benar-benar bahagia untuk Chu Yuan. Biasanya, yang tertua akan menjadi orang yang menduduki posisi kepala keluarga, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Dia hanya peduli tentang kekuatan keluarga Chu. Kakak, sepertinya kata-kata itu diucapkan terlalu dini. Tiba-tiba, tekanan alam roh tingkat 9 lainnya datang dari punggung Chu Renyi. Menoleh dan melihat, raut wajah Chu Renyi dan Chu Yuan tak kuasa untuk berubah. Di belakang mereka, seorang pria parubaya berwajah pucat berjalan perlahan. Orang itu adalah putra ke-6 dari keluarga Chu, dan juga ayah Chu Honfei, Chu Nanshan. Saudara ke-6, kamu juga sudah melangkah ke tingkat ke-9. Wajah Chu Renyi yang sudah bahagia menjadi semakin bahagia. Kakak, ini baru level 9 dari Spirit Realm jadi tidak perlu terlalu emosional. Tujuanku adalah Origin Realm. Chu Nanshan tersenyum tenang dan kebanggaan terpancar dari seluruh tubuhnya. Jadi putra ke-6 dari keluarga Chu juga berada di tingkat ke-9. Tampaknya posisi master belum diputuskan. Hehe, sepertinya hari ini kita akan melihat beberapa pertunjukan bagus. Orang-orang yang ada di sana untuk bersenang-senang berteriak, tetapi wajah-wajah kekuatan di dekatnya sangat jelek.
Mereka sangat jelas apa artinya dengan kemunculan tiba-tiba dua ahli di alam roh tingkat 9. Bahkan Sukiang yang sombong dan kasar itu juga mengerutkan kening dan sudut mulutnya berkedut. Itu bukan hal yang baik untuk keluarga Sunya. Mereka yang datang adalah tamu. Renyi, suruh keluarga Su duduk di sini. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh seperti guntur dan itu adalah Chu Yuanbai yang berbicara. Pada saat itu, Chu Yuanbai tersenyum lebar. Chu Yuan dan Chu Nanshan adalah dua putra bungsunya, dan jika mereka memasuki alam roh tingkat 9 pada usia itu, maka memasuki alam asal hanyalah masalah waktu. Yang juga berarti bahwa keluarga Chu-nya memiliki penerus yang memenuhi syarat, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Karena dia begitu bahagia, dia tidak peduli untuk apa Sukiang dan yang lainnya datang ke sini dan bahkan mengundang mereka untuk duduk. Semua orang dari keluarga Su, ke sini. Mendengar perkataan ayahnya, Chu Renyi tidak berkata apa-apa lagi dan membawa kerumunan keluarga Su menuju tempat duduk. Chu Yuan ingin menindaklanjutinya, tetapi tepat pada saat itu, Chu Nanshan menghampirinya dan bertanya dengan suara pelan, "Kakak kelima, menurutmu siapa yang akan dipilih ayah? Kau atau aku? Tanyakan saja sendiri padanya." Chu Yuan meliriknya sekilas dan bergegas menghampiri. Meskipun mereka bersaudara, Chu Yuan selalu tidak menyukai cara Chu Nanshan dalam menangani berbagai hal. Jika Chu Yuan ditanya siapa yang paling tidak ia inginkan menjadi guru, maka tanpa ragu ia akan mengatakan Chu Nanshan. Huff. Tepat setelah Chu Yuan berbalik, senyum di wajah Chu Nanshan langsung memudar dan tatapan dingin terpancar dari matanya. Namun dibandingkan dengan mereka, tiga kandidat keluarga Chu lainnya memiliki wajah cemberut dan khawatir. Kesempatan mereka untuk menjadi kepala keluarga telah hilang dan itu benar-benar membuat mereka merasa getir. Namun yang paling tertekan adalah putra keempat dari keluarga Chu. Putra keempat dari keluarga Chu memiliki kultivasi tingkat ke-8 di alam roh. Jika bukan karena putranya, Chu Sun, yang kehilangan manik roh yang dibelinya dengan harga selangit, saat ini, dia mungkin juga berada di alam roh tingkat ke-9. Mungkin dia bisa seperti Chu Yuan dan Chu Nanshan dan menunjukkan dirinya di depan semua tamu. Semakin dia berpikir semakin marah dia, dan dia begitu marah sampai-sampai dia menggertakkan giginya, bibirnya terluka, dan asap keluar dari 7 lubang wajahnya. Dia diam-diam memutuskan setelah pertemuan itu, dia akan mencambuk putranya Chu Sun beberapa kali lagi atau dia tidak akan pernah bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Sudah berakhir. Tatapan mata ayah sudah bisa membunuh. Setelah pertemuan ini, aku harus segera kembali ke sekolah Seribu Angin dan aku tidak boleh membiarkan ayah menangkap bayanganku. Di sudut tertentu di luar tempat latihan bela diri, Chu Sun diam-diam mengamati ekspresi ayahnya. Dia memikirkan hukuman hari itu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh matanya yang menonjol. Seketika, rasa sakit yang tajam dan membara datang dan dia berkata sambil menggertakkan giginya, "Chu Feng, aku akan mengembalikan hutang ini padamu." Bukankah itu Chu Sun? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang mengubahmu menjadi burung? Namun tepat pada saat itu, dia mendengar suara yang dikenalnya. Saat dia mendongak dan melihat, wajah Chu Sun berubah drastis. Dari dekat, pelaku yang membuat ayahnya memukulinya sedang menatapnya dan di wajahnya, bahkan ada senyum yang menunjukkan kegembiraan atas kemalangannya.